Baik anak-anak, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar pada hari ini? Siap, Bu. Alhamdulillah. Kalau sudah siap belajar, sebelumnya Ibu akan menanyakan siapa yang tidak hadir hari ini? Siti Maisaroh, Bu. Siapa? Oh ya, kenapa tidak hadir? Katanya sakit, Bu. Baiklah, kita doakan semoga Saroh cepat sembuh sehingga bisa berangkat sekolah lagi ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan Aldi bisa dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa dicukupkan. Amin. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan kalian bisa menyerap apa pembelajaran pada hari ini. Baik, masih ada yang ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Eksposisi, Bu. Ya benar, tentang teks eksposisi. Ada yang mau menjelaskan lebih spesifik apa itu teks eksposisi? Ya Nisa, silakan. Baik Bu, teks eksposisi itu teks yang dibangun dari pendapat dan opini. Ya, benar ya Nisa. Jadi teks eksposisi itu merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Benar ya Nisa? Bagus. Selanjutnya kita hari ini akan melanjutkan materi dari teks eksposisi, yaitu struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi. Jadi kita hari ini akan belajar untuk menelaah struktur dan kaidah dari teks eksposisi. Ya, selanjutnya kalian bisa membuka buku paket kalian. Di dalam buku paket itu ada di halaman 68. Di situ sudah dijelaskan tentang struktur dan kaidah tentang teks eksposisi. Nah, yang pertama tentang struktur ya. Silakan kalian baca terlebih dahulu materi yang ada di halaman 68 tersebut. Baik, Bu. Setelah kalian baca, kalian pasti bisa menyimpulkan apa itu struktur dari teks eksposisi. Ada yang mau mengungkapkan apa aja struktur teks eksposisi? Ayo. Saya, Bu. Baik, Beta. Strukturnya ada tesis, argumen sama penegasan ulang, Bu. Ya, tepat sekali ya. Jadi teks eksposisi itu ada 3 struktur. Yang pertama ada tesis atau pernyataan pendapat. Yang kedua itu ada argumentasi. Dan yang ketiga itu ada penegasan ulang. Tepat sekali ya jawaban dari Beta. Nah, setelah itu apa sih tesis itu? Pengertian dari tesis? Saya, Bu. Ya, Aldi, silakan. Apa Aldi? Tesis itu pembagian dari pembuka ya, Bu. Nah, tepat sekali ya yang diungkapkan oleh Aldi. Tesis itu adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Biasanya di paragraf pertama ya, di paragraf pertama tesis itu. Nah, selanjutnya ada yang mau mengungkapkan tentang argumentasi? Pengertian dari argumentasi? Masa Aldi Saya, lagi? Bu. Coba yang lain. Nah, yaudah Anissa, nggak apa-apa. Argumentasi itu unsur penjelas ya Bu. Unsur penjelas, ya, tepat sekali. Tapi lebih lengkapnya, argumentasi itu merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Jadi argumentasi adalah pendukung tesis. Jadi diingat-ingat ya. Baiklah, karena kalian sudah mengetahui apa saja struktur dari teks eksposisi, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Kelompok yang minggu kemarin ya. Baik. Ya, bisa langsung digabung kelompoknya. Duduk di tempat di kelompoknya masing-masing ya. Nah, setelah itu buka halaman 69. Di halaman 69 itu ada suatu teks. Judulnya Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Ya, dibuka. Nanti kalian, Ibu akan tugaskan untuk menelaah apa saja struktur yang ada di dalam teks tersebut. Bisa dituliskan, didiskusikan bersama kelompoknya. Kemudian Ibu beri waktu 20 menit. Setelah 20 menit kalian memaparkan apa saja sih dari struktur-struktur tersebut.
Kemudian setelah 20 menit kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baiklah, sudah 20 menit ya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan tentang tesis dari teks tersebut. Silakan. Wah, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Bagus ya, yang dijelaskan oleh kelompok 1 itu sudah mencakup tesis dari teks eksposisi. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan tentang argumentasi ya. Tadi kan tesis sudah, sekarang argumentasinya. Silakan. Wah, kita beri aplaus juga ya untuk kelompok 2. Sudah mengungkapkan argumentasinya dengan tepat. Nah, sekarang Ibu mau memberi kalian games. Gamesnya cepat-cepatan menjawab ya. Kan dalam struktur teks eksposisi itu ada lebih dari satu argumentasi. Kalian hanya menuliskan satu kan antar kelompok. Nah, Ibu akan memberi games cepat-cepatan untuk menjawab. Siapa yang tercepat menjawab itu akan mendapatkan nilai lebihnya. Baik, peraturannya Ibu akan menghitung 1-3. Nanti kelompok cepat-cepatan untuk mengangkat tangan dan jangan dijawab dulu. Ibu tunjuk dulu mana yang lebih cepat, baru kalian menjawabnya. Paham? Kamu. Nah, baiklah. 1, 2, 3. Saya, Bu. Kelompok saya, Bu. Kelompok 1. Baiklah, kelompok 1 silakan. Apa argumentasi selanjutnya dalam teks tersebut? Wah, seru tidak? Seru Bu, seru. Lagi dong, Bu. Nah, baiklah. Selanjutnya kita lanjutkan pembelajarannya ya. Selanjutnya kalian diminta untuk membandingkan dua teks eksposisi dari segi kebahasaannya. Di halaman 71, silakan dibuka halaman 71 di buku paketnya. Itu ada dua teks, yaitu tentang pembangunan dan bencana lingkungan dan upaya melestarikan lingkungan hidup. Nah, ada dua teks tersebut. Kalian diminta untuk menganalisis istilah yang ada di dalam teks tersebut, di dalam kedua teks tersebut ya. Silakan kalian analisis. Baik, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan minggu depan untuk ciri kebahasaan yang lainnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa untuk merangkum atau menjelaskan kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Baik, Anissa, silakan. Hari ini kita sudah belajar tentang struktur sama kaidah kebahasaan, Bu. Ya, bagus ya. Kita hari ini sudah mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksposisi. Selanjutnya ada yang bisa merangkum apa saja struktur dan ciri kebahasaan dari teks eksposisi? Ya, Beta, silakan. Apa saja? Struktur teks eksposisi itu ada pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, sama pernyataan ulang, Bu. Bagus ya. Tadi yang sudah disebutkan Beta. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang struktur teks eksposisi, yaitu ada tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga itu ada penegasan ulang. Dan ada juga kaidah atau ciri kebahasaan dari teks eksposisi berupa istilah, adjektiva, afiksasi, dan kalimat verbal. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baik, silakan Robi untuk menutup dengan berdoa. Ibu, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Amin. Alhamdulillah kita sudah melewati pembelajaran pada hari ini. Untuk minggu depan kita lanjutkan materi tentang teks eksposisi berupa ciri kebahasaannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.